Apa yang terlintas di pikiran Anda jika mendengar kata trotoar? Mulai dari pejalan kaki, pengemis, pedagang kaki lima, hingga menjadi lajur sepeda motor. Ya, inilah masalah yang tidak pernah usai. Trotoar disalahgunakan menjadi tempat berjualan, lahan parkir, hingga dilalui sepeda motor. Ketegasan peraturanlah yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi trotoar yang sesungguhnya. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 131 Ayat 1 tertulis ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki. Dan dalam Pasal 28 Ayat 2 tertulis setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Lantas, apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan trotoar? Mari kita ikuti penelusuran selengkapnya. Beginilah kondisi trotoar di kawasan Pasar Pagi, Jakarta Barat. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki malah disalahgunakan oleh pedagang kaki lima. Bahkan, mereka sudah menetap hingga puluhan tahun. Setiap harinya, para pedagang ini akan ditarik pungutan retribusi. Kami menemui kepala pasar untuk mengkonfirmasi lebih lanjut terkait dengan pedagang kaki lima yang menduduki trotoar di PD Pasar Jaya. Soleh selaku kepala pasar tidak menyangkal bahwa trotoar sebenarnya tidak diperbolehkan untuk berjualan. Tapi sebenarnya Bapak tahu itu nggak boleh dipakai. Nggak boleh. Cuman kan juga ada binaan juga. Kita yang namanya pasar ini, kalau memang lahan-lahan masih memungkinkan, jadi kategorinya merupakan binaan. Ya. Jadi kategori pedagang banyak. Dan kalau kita hapus bersih juga, kesian juga. Ya mereka punya anak istri lah. Ya. Dari mana? Kalau memang ada bisa angkat mereka jadi pengusaha-pengusaha yang punya modal, silahkan gitu kan. Karena sebenarnya sih hati kecilnya dia nggak mau jualan kaki lima. Tanya deh, mau nggak? Nggak mau dia. Hujan-hujanan, panas-kepanasan, barangnya juga repot ya. Cuman dia istilahnya nggak punya modal gimana? Dia juga dituntut untuk hidup kan. Ia juga tidak menyangkal ada penarikan biaya retribusi. Bahkan ada pencatatan retribusi dalam bentuk laporan per bulannya. Tarifnya sih kita udah sesuai dengan ketentuan, paling per petahnya tuh bang 5.000 sampai 7.500 ya. Cuman kalau ya dari mana? Dari si Pasar Jaya. Dari Pasar Jaya. Cuman ya kalau di lapangan ada penambahan wajar ya, karena mereka banyak memproduksi sampah kan. Mungkin juga ada buat kebersihan, ada buat security ya. Karena rata-rata kaki lima ini tempatnya strategis, bayarnya murah gitu kan. Nggak mau dia kaki lima di atas, padahal di atas banyak yang kosong. Fakta yang kami temukan di lapangan berbeda dengan pernyataan Soleh. Kami menemui beberapa pedagang kaki lima untuk mengkonfirmasi tentang pungutan retribusi. Jumlah pungutan beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Berapa lama Pak tinggal di sini? Sudah hampir 8 tahun. 8 tahun. Ini setiap hari ada dipungut nggak Pak? Iya ada. Yang dipungut berapa duit? 17.000. Itu yang mungut siapa Pak? Ya, ini saya parkir. Ada orang yang mungut? Iya ada. Kan saya parkir. Ini kan tempat parkir saya sewa. Oh ini tempat parkir. Iya. Ada bukti Bapak dikasih kartis Oh juga? enggak. Jadi cuma ngasih Udah kepercayaan aja udah. Jadi cuma tinggal ngasih uang Iya. aja gitu. Udah. Biasanya itu per hari Pak? Per hari. Ada bayar kebersihan lain-lain lagi nggak? Itu ditarikinnya Setiap hari. setiap hari. Berapa Pak? 10.000. Berapa? 10.000. Ini PD Pasar Jaya loh deh. Dagang ini mah udah menurun. Kira-kira berapa lama? Kira-kira ada 25 tahun. Itu ditarikin sehari berapa? 20.000. 20.000. Itu dikasih kertas. Nggak dikasih kertas tiket. Tahu itu buat dikemanin aja gak 20.000-nya? Cuma Yang penting buat katanya tahunnya. kebersihan. Pokoknya maintenance lah kawasan itu gitu aja.
Sebenarnya kaki lima juga boleh jualan, gubernur juga boleh, walaupun Perda nggak boleh, boleh kata siapa? Di kaki lima boleh, di trotoar, di taman boleh jualan. Fakta yang kami temukan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan mengenai pengelolaan area pasar ada tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2009 yang diantaranya mengatur keberadaan pedagang di area pasar. Kami lantas menemui manajer area Barat, Pence Harahap. Kami mengkonfirmasi mengenai pungutan retribusi serta penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima. Tapi nampaknya ia tidak tahu menahu mengenai keadaan di pasar pagi. Nggak tahu, saya makan tadi kewenangannya di pasar. Uangnya ke sini ya Pak, manajer area kan? Oh iya, walaupun uangnya di sini nggak tahu, saya uang apa saya nggak tahu. Kan gitu, karena di dia. Ya, seharusnya memang dia punya kewenangan kan gitu. Ya, jadi saya nggak bakal bisa jawab. Ini per bulan. Iya, per bulannya. Iya, saya sendiri nggak tahu. Kalau ditanya ini nggak tahu saya. Dia yang membuat ini kan gitu. Iya. Tapi ini enggak, laporannya nggak naik ke sini Pak. Ya naik, cuman nggak mungkin saya tahu kalau detail begini saya nggak tahu kan. Yang tahu nanti asisten saya, nah, dia tahu. Kalau di kita kan kebijakan doang. Iya. Kalau detailnya pungutan itu di dia. Apalagi begini, berarti udah benar. Apalagi mau ditanya saya apa lagi? Kan Mau konfirmasi ke saya uang ini, konfirmasinya di sono ada. sebenarnya bukan hanya uangnya Pak. Jadi kayak kita mau konfirmasi kan sebenarnya fungsi dari trotoar itu kan untuk pejalan kaki. Nah, tapi yang di sini yang di pasar pagi itu digunakan untuk pedagang kaki lima Pak. Kan terlebih lagi kalau misalnya udah dialokasikan menjadi pedagang kaki lima, terus ada ininya kan maksudnya gimana gitu Pak dari pihak sininya? Nah iya, saya sendiri nggak lihat apanya. Kan nggak lihat saya fisiknya kan nggak bisa jawab saya. Tadi dibilang trotoar. Saya sendiri nggak tahu trotoar mana, gimana saya jawab? Oh, Bapak nggak sering ke sana Pak? Ya sering, tapi saya nggak tahu. Kalau cerita trotoar, nggak ada trotoar di pasar. Oh. Di emperan nomor itu Pak? Sempat yang waktu itu kan ada lurah gitu Pak, inspeksi gitu. Iya. Itu semuanya pedagangnya pada minggir semua, berarti itu nggak boleh dipakai jalan. Loh, makanya bilang tadi saya nggak tahu yang mana yang dimaksud. Ya, tadi kalau ada nanya saya nanti kan jadi gimana mau saya jawab gitu ya? Nggak ketemu. Pertanyaan saya, orang memang nggak bisa lewat lagi gitu? Udah nggak bisa Pak itu? Nggak bisa. Kayak desek-desekan gitu. Pak. Ya itu kan berarti yang penting kan penataannya. Bapak, Ya harus ditata. Harus ditata. kami pun menanyakan perihal penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima. Jawabannya pun situasional. Ya, sebenarnya boleh juga dan juga tidak boleh. Boleh dalam artian kalau memungkinkan. Memungkinkan tadi orang masih bisa memakai fasilitas tadi Selasa. Dia masih dimungkinkan untuk berjualan ditata rapi, ya dibolehkan. Tapi kebalikannya juga tidak boleh kalau memang tadi sudah mengganggu akses. Ya, yang mana nih? Nah ini kan trotoar nih Pak. Selasa namanya. Nah, Selasa situ kan ini ada trotoar. Nah, ini semuanya benar-benar dipakai buat dagangan, Pak. Ini yang sini yang barangnya si toko ini. Enggak, itu PKL, Pak. PKL ya? Ya ini sebenarnya masih memungkinkan, Mas. Karena yang dikatakan Selasari itu adalah ini keramik ke sono. Nah, itu yang harus bersih. Antara keramik ke sini ya boleh. Oh iya, sebenarnya di bawahnya ini got ya. Iya. Nah, benar. Itu kan trotoar. Ya dimungkinkan oleh kita. Ya. Boleh kan, Pak? Asal kita tata boleh.
berarti kalau yang ada laporan keuangan gini tetap Bapak terima dari pasar pagi, tapi Bapak tidak tahu menahu mengenai yang ada di sana, yang ada di lapangan. Kenapa bahasanya tidak tahu menahu? Tadi udah saya jelasin, dan sampai juga saya ngejelasin. Kalau tidak mau tahu berarti dari tadi jawaban saya tidak tahu dong. Nanti saya jelasin tadi. Nggak tahu saya, makanya tadi kewenangannya di pasar. Oh iya, walaupun uangnya di sini nggak tahu saya uang apa, saya nggak tahu. Kan gitu, karena dia. Ya, seharusnya memang dia punya kewenangan kan gitu. Ya, jadi saya nggak bakal bisa jawab. Enggak, maksudnya kan tadi Bapak bilang katanya kalau untuk yang ada di sana itu adalah kebijakan dari kepala pasar sendiri. Tapi kan kalau untuk ini saya mau konfirmasi lagi gitu Pak maksudnya. Iya, tadi pertanyaannya nggak enak banget, tidak mau tahu. Padahal saya bisa jelaskan. Oh. Tadi ada ini nanya kan, boleh nggak kaki lima situ? Saya bilang boleh dan tidak boleh. Kan berarti udah saya tahu, udah tahu saya. Boleh dalam artian selagi tidak mengganggu lalu lintas orang, selagi tidak ada yang komplain. Dinas Pertamanan dan Pemakaman biasanya kita itu mendapatkan perintah tuh apa ya? Perintah langsung dari misalnya gubernur atau wakil gubernur yang menginginkan trotoar misalnya di seputaran Monas, di Medan Merdeka atau di Sudirman Tamrin yang besar-besar yang protokol. Nah itu kita yang bangun gitu. Memang kelas trotoarnya beda gitu. Nah kebetulan yang di SMK itu bukan area pengawasan kita gitu. Seperti itu. Tapi saya sebagai Pemda DKI juga memang seharusnya trotoar itu tidak bisa digunakan sama pedagang, itu menyalahi aturan. Setelah melakukan konfirmasi kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman, kami mengetahui bahwa trotoar di Pasar Pagi PD Pasar Jaya merupakan buatan pihak PD Pasar Jaya sendiri. Nah ini sebenarnya situasi yang terjadi di pelayanan publik kita, antar instansi di pemerintah itu sering lempar tanggung jawab dari instansi lain kepada instansi lain, dan inilah yang mengakibatkan korbannya itu ada di publik. Secara peruntukan kita tahu bahwa trotoar jelas bukan untuk dagangan gitu kan, bukan untuk pedagang membuka lapak di trotoar. Trotoar adalah haknya pejalan kaki. Di situ ada jaminan keselamatan bagi pejalan kaki yang berjalan di trotoar. Jika dia tertabrak kendaraan, maka negara wajib memberikan santunan karena dia sudah berjalan pada area yang diperuntukkannya. Tapi saat ini banyak terjadi trotoar dipakai untuk pedagang sehingga pejalan kaki harus jalan di luar trotoar. Ini yang saya bilang bahwa pelayanan publik kita tidak akan pernah baik bila semua instansi pemerintah itu saling lempar tanggung jawab seperti itu. Jelas kesalahan ada di pihak pemerintah dalam hal ini, bukan para pedagang itu. Para pedagang itu mau kok ditertibkan, asal jangan dipungut biayanya loh. Ini sudah dipungut biaya di atas tempat yang tidak legal. Artinya pemerintah melegalkan kesalahan mereka loh. Nah ini menjadi blunder dalam situasi pelayanan publik kita. Pasar paling tidak memiliki 3 fungsi. Fungsi utama adalah fungsi sosial, kan? Memberikan sebuah tempat kepada pedagang UKM atau mikro yang tidak mampu untuk bisa berjualan. Kalau pasar dalam artian pasar tradisional atau pasar kecil ya, bukan pasar modern yang dikelola oleh investor pemodal besar.
Terus fungsi yang kedua, di situ pasar harus membuat satu proses pengamanan yang dia kalau para pedagang itu jualan di tempat terpisah-pisah yang tidak dilokalisir, keamanannya kurang terjaga. Tapi di tempat itulah maka pemerintah memiliki peran pengamanan. Yang ketiga, melakukan peran penertiban. Selain menjaga pengamanan itu, dia harus menertibkan. Nah, ada dua fungsi yang tidak dijalankan oleh pemerintah, kan? Baru fungsi yang pertama tadi. Lalu, sudah jelas kan jawabannya? Trotoar tidak boleh digunakan untuk hal lain selain untuk pejalan kaki. Sekali lagi, ketegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan sangat diperlukan dalam hal ini. Kepentingan publik sudah seharusnya menjadi milik publik. Pemerintah seharusnya tidak saling melempar tanggung jawab sehingga mempersulit publik. Apa yang menjadi milik negara berarti menjadi tanggung jawab pemerintah.